Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Hari ini saya ingin berbicara tentang apa yang sungguh berarti dalam hidup ini. Seringkali kita kesulitan menemukan apa yang sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya berarti dalam hidup ini. Seringkali kita mengatakan karir itu yang paling penting, keluarga itu yang paling penting, relasi itu yang paling penting, attitude itu yang paling utama, macam-macam. Sampai kita tidak tahu lagi apa yang sebetulnya sungguh-sungguh penting. Menurut saya semuanya akan berlalu. Kita sejak kecil kita sudah tahu karena mengalami sendiri bahwa segala sesuatu itu akan berlalu. Karir, pekerjaan akan berlalu, pensiun. Relasi akan berakhir, entah karena berpisah, pindah tempat, atau karena yang satunya dipanggil Tuhan. Akan berakhir. Keluarga juga akan mengalami keterpisahan. Harus melepaskan ketika anak menikah, punya kehidupan sendiri. Apapun yang terjadi di dunia ini mempunyai akhirnya masing-masing. Karena tidak ada yang abadi. Lalu pertanyaannya apa yang sebetulnya sungguh-sungguh penting? Menurut saya, hidup kita ini sungguh-sungguh penting, yaitu kehidupan yang dihabiskan, dipersembahkan untuk membuat orang lain merasa dicintai. Untuk membuat orang lain merasa berarti. Itulah yang abadi. Karena itu kita perlu memberikan diri sepenuhnya dan menjadi sumber. Kalau tidak ada sukacita, kita yang membawa sukacita. Kalau tidak ada kedamaian, kita yang membawa kedamaian. Doa Santo Fransiskus Assisi itu tepat sekali menggambarkan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadikanlah aku pembawa damai. Ketika terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan, dan seterusnya. Maka, yang sebaliknya yang terjadi adalah hidup yang untuk kepentingan sendiri. Hidup yang egoistik itu tidak ada artinya sama sekali. Apapun itu, mau karir, mau kehebatan, kalau itu untuk diri sendiri, akan tetap berakhir. Dan kemudian, ya sudah, berakhir begitu saja. Maka ini kehidupan egois adalah kehidupan yang sia-sia. Kita justru harus berani menyadari dan mengatakan cukup, lalu memberikan hidup kita, mempersembahkan hidup kita untuk sesama. Untuk Tuhan. Entah menjadi volunteer yang membawa harapan ketika ada bencana, silahkan. Atau mendampingi orang-orang yang lanjut usia dan ditinggalkan keluarganya, silahkan. Apapun bisa dilakukan. Yang paling utama, hidup yang berarti adalah hidup yang dipersembahkan untuk membantu dan menolong orang lain. Membuat orang lain mengalami kehidupan yang penuh damai dan merasa dikasihi. Maka hidup egoistik memang sungguh-sungguh menyedihkan. Persoalannya adalah seringkali kita justru mengutamakan kepentingan sendiri. Padahal Tuhan dengan sangat jelas mengatakan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Karena nyawa juga ada akhirnya. Tetapi kebanyakan kita semua survival. Berpikir, membangun strategi supaya kita survive itu penting. Tetapi itu bukan yang utama. Kalau sudah survive, kita justru harusnya memfokuskan pada pelayanan
akan sesama, supaya sesama merasa dicintai, merasa berarti. Dan jalannya adalah mencintai. Karena itu berarti kemudian tidak lagi memfokuskan pada menyelamatkan nyawa sendiri. Dan di sini peranan akal budi. Akal budi itu diciptakan, bertumbuh untuk survival. Kalau kita terus-menerus menggunakan dan mengandalkan akal budi, yang ada hanya survival. Dan itu berarti menyelamatkan nyawa. Itu berarti egoisme. Yang pada tahap tertentu justru kita akan kehilangan nyawa. Sebaliknya, kalau kita memperhatikan sesama, memberikan diri kepada sesama, malah kita bukan hanya survive, tetapi survive, hidup, dan berarti. Bukan berarti kalau ada ancaman terus kita menyerahkan diri, itu namanya bunuh diri. Justru di situ akal budi berperanan, supaya kita tetap bisa survive. Tetapi kalau sudah cukup, tidak harus terus-menerus survival terus. Itu berarti mentransendensi akal budi sampai pada service for others. Nah, di situ kemudian hidup kita memperoleh kepenuhannya. Tidak berakhir dengan kefanaan, tetapi ada keabadian di dalamnya, yaitu ketika kita mencintai, kita menjadi abadi. Maka itu juga yang diperintahkan oleh Tuhan, supaya kita saling mengasihi. Dengan mengasihi itu kita abadi, karena kemudian kita masuk di dalam kehidupan Allah sendiri. Barang siapa mengasihi, ia tinggal di dalam Allah, dan Allah tinggal di dalam dia. Dan karena itu, hidup memperoleh kepenuhannya, lepas dari bayang-bayang kefanaan, lepas dari bayang-bayang kehidupan yang mempunyai akhir. Karena di dalam Tuhan ada keabadian. Disitulah kita semua diundang untuk memahami apa yang paling penting dalam hidup ini. Yaitu bukan apa yang kita peroleh, apa yang membuat kita berarti dalam arti mempunyai status yang baik, mempunyai nama yang baik, kita survive di lingkungan yang membuat kita merasa dihargai. Tetapi justru dengan membuat orang lain merasa berharga, membuat orang lain merasa berarti. Di dalam kasih, kita memperoleh keabadian, dan kita mengakhiri kefanaan. Maka mari kita sungguh-sungguh fokus untuk berani membuka diri. Percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, menerima segalanya dengan penuh rasa syukur. Bukan hanya untuk survival, tetapi untuk truly living. So stop surviving and start living. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.